Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Bulgaria, selamat malam waktu Indonesia. Pertama, kami dari KBRI Sofia ingin menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa. Marilah kita jadikan momentum ini sebagai ajang peningkatan takwa dan kontribusi nyata Universitas Gadjah Mada dan mahasiswa UGM bagi bangsa Indonesia. Insya Allah, ibadah kita semua di Ramadan tahun ini membawa berkah, kebaikan, kesehatan, dan ketenangan bagi kita semua. Selanjutnya, ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Rektor UGM, Ibu Profesor Dr. Ova Emilia, dan tim Madriliyah Islami Center UGM yang telah memberikan kesempatan kepada saya selaku Duta Besar Republik Indonesia di Republik Bulgaria merangkap Republik Albania dan Republik Makedonia Utara untuk dapat berbagi informasi dan perkembangan sehubungan dengan kemajemukan agama, etnis, dan budaya di kawasan Balkan, di mana saat ini saya sedang menjalankan amanah dari pemerintah Indonesia. Tentunya kemampuan saya memberikan paparan mengenai isu khususnya kemajemukan beragama di kawasan Balkan masih terbatas dan memerlukan masukan serta pendalaman lanjut dari rekan-rekan saya, para duta besar Republik Indonesia di wilayah Balkan dan Balkan Barat, yaitu Serbia, Bosnia dan Herzegovina, Montenegro, serta Kroasia. Selain wilayah rangkapan kami yakni Bulgaria, Makedonia Utara, dan Albania. Bapak dan Ibu yang saya hormati, merujuk kepada literatur, kelompok-kelompok etnis di kawasan Balkan yang telah menetap selama ratusan tahun serta memberikan kontribusi terhadap asal-usul genetiknya, baik di Balkan Barat maupun di Balkan Timur, mencakup etnis Slav, Yunani, Albania, dan Turki. Kelompok etnis ini sangat mempengaruhi dan berasimilasi melalui hubungan kekeluargaan dan adat istiadat selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun, sehingga mereka memiliki akar bahasa dan budaya yang serupa. Mereka yang disebut sebagai orang Balkan atau The Balkans secara genetik memang memiliki rumpun sejarah budaya dan asal-usul yang sama. Namun, sejarah politik dan perseteruan pada tingkat politik dalam negeri serta perbedaan agama yang dianut kelompok etnis yang tinggal di kawasan tersebut menyebabkan Balkan menjadi salah satu wilayah yang bergolak justru karena perbedaan agama dan etnis. Hal ini dapat ditelusuri dari perkembangan sejarah politiknya, termasuk okupasi dan perjuangan kemerdekaan yang juga disebabkan oleh nasionalisme ekstrim, perebutan wilayah, dan perbedaan etnis serta agama yang mendalam. Nasionalisme ekstrim sebagaimana yang terjadi di Serbia, Kroasia, dan Bosnia-Herzegovina memicu konflik berdarah. Upaya perluasan wilayah seperti di Serbia, Bulgaria, dan Yunani bahkan memicu Perang Balkan I dan Balkan II. Runtuhnya Kekaisaran Ottoman pada abad 19 hingga awal abad 20 juga menciptakan kekosongan kekuasaan yang diperebutkan oleh negara-negara Balkan serta kekuatan besar Eropa dalam bentuk intervensi asing dari Austria, Hungaria, termasuk Rusia yang sangat ingin menguasai wilayah Balkan serta akhirnya meningkatkan ketegangan politik. Pada masa modern, runtuhnya Yugoslavia serta ketegangan etnis antara Serbia dan Albania, khususnya di Kosovo, meningkatkan ketidakstabilan dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi dan politik, serta hilangnya pemimpin pemersatu seperti contohnya Josip Broz Tito yang akhirnya memicu perang saudara yang memecah belah sebagian kawasan Balkan. Adanya keragaman beragama di kawasan Balkan sebagai peninggalan sejarah yang menghadirkan kelompok etnis yang memeluk agama Islam, Ortodok Kristen, Katolik, dan Yahudi dimanfaatkan untuk tujuan politis yang menonjolkan dan menghubungkan perbedaan kepercayaan serta etnis.
Ketegangan antar etnis dan konflik-konflik yang berakar pada sejarah panjang persaingan dan perbedaan menjadikan kawasan Balkan sering mengalami ketidakstabilan politik. Secara khusus, isu toleransi keagamaan di Balkan ditandai dengan warisan ketegangan etnis dan agama yang kompleks, terutama melibatkan umat Muslim di Bosnia-Herzegovina, Kosovo, dan Serbia. Meskipun kawasan Balkan merupakan rumah terbesar bagi Muslim di luar benua Asia dan Afrika, wilayah ini sering mengalami Islamofobia dan stigma negatif yang sering dipolitisasi. Hadirin yang saya muliakan, secara khusus saya akan sedikit menggambarkan situasi keberagaman dan toleransi yang dilaksanakan di Republik Bulgaria, Republik Albania, dan Republik Makedonia Utara, di mana beberapa kebijakan serta contoh penerimaan terhadap kemajemukan dapat saya sampaikan. Rekonsiliasi dan kerukunan beragama di Bulgaria sering disebut sebagai model etnis Bulgaria atau Bulgarian Ethnic Model. Model ini mengedepankan toleransi dan koeksistensi damai antara mayoritas Kristen Ortodok dengan minoritas Muslim, Katolik, dan Yahudi, terutama setelah berakhirnya rezim komunis pada tahun 1989. Bangsa Bulgaria memiliki sejarah kuat dalam melindungi kelompok minoritas, dan salah satu contoh paling menonjol adalah keberhasilan masyarakat sipil dan gereja Ortodok di Bulgaria untuk mencegah deportasi warga Yahudi ke kamp konsentrasi Nazi selama Perang Dunia Kedua. Kerukunan juga bersumber pada tingkat akar rumput melalui konsep tetangga yang baik, di mana warga dari berbagai agama saling menghormati perayaan hari besar dan tradisi satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Pada praktek institusional, Presiden Bulgaria juga secara rutin menyelenggarakan acara iftar lintas agama selama Ramadan yang dihadiri oleh pemimpin gereja Ortodok, komunitas Muslim, Dewan Yahudi, dan kelompok Katolik sebagai simbol persatuan nasional. Lembaga akademis seperti Universitas Sofia juga memfasilitasi dialog rutin antara Yudaisme, kekristenan, dan Islam untuk menemukan nilai-nilai kemanusiaan yang sama. Pada tingkat akar rumput di beberapa daerah, umat Islam berkontribusi pada restorasi gereja Ortodok, dan sebaliknya umat Kristen membantu pembangunan masjid. Penduduk Muslim di Bulgaria yang mencakup etnis Turki, Pomak, Roma, dan Tartar Crimea menikmati kebebasan menjalankan ibadah mereka di beberapa masjid peninggalan Kekaisaran Ottoman. Selain tentunya menikmati masjid tersebut sebagai simbol sejarah, seperti halnya Masjid Banja Basi di Sofia sebagai pusat kegiatan keagamaan bagi komunitas Muslim di ibu kota. Bulgaria juga memiliki undang-undang yang menjamin kebebasan beragama, meskipun tetap mengakui Gereja Ortodoks Bulgaria sebagai agama tradisional. Bulgaria juga mengadopsi Protection Against Discrimination Act yang melarang segregasi etnis serta agama di sekolah serta ruang publik. Meskipun secara umum toleransi beragama berjalan harmonis di Bulgaria, masih terdapat tantangan seperti larangan menggunakan penutup wajah atau niqab di tempat umum untuk alasan keamanan serta retorika anti-agama dan nasionalisme ekstrim dalam politik. Bapak dan Ibu, adik-adik yang terhormat, Makedonia Utara adalah negara Balkan multi-etnis dan multi-religius dengan tingkat toleransi beragama yang secara umum baik, meskipun diwarnai hubungan etnis dan yang kompleks dan ketegangan struktural, termasuk ketegangan identitas agama dan etnis dengan tetangganya di Albania dan Bulgaria. Makedonia Utara dikenal sebagai salah satu negara paling religius di Eropa, dengan lebih dari 88% penduduknya menganggap agama penting dalam kehidupan mereka. Kelompok etnis Makedonia atau disebut juga Slavia Selatan mayoritas menganut Kristen Ortodok Timur. Adapun etnis Albania di Makedonia Utara
mayoritas beragama Islam dan terkonsentrasi di wilayah barat serta di ibu kotanya Skopje. Konstitusi menjamin kebebasan beragama dan melarang diskriminasi. Kelima kelompok agama utama yaitu Kristen Ortodok, Islam, Katolik, Evangelis Metodis, dan Yahudi mendapatkan pengakuan resmi serta manfaat pajak. Kristen Ortodok dan Muslim di Makedonia Utara hidup berdampingan secara damai dalam keseharian di negara Makedonia Utara. Walaupun dialog antar agama aktif didorong oleh pemerintah Makedonia Utara dan tetangganya, yaitu pemerintah Albania, termasuk oleh para pemimpin agama dari masing-masing negara, sayangnya identitas etnis dan agama seringkali menjadi isu yang tumpang tindih dan dimanfaatkan di antara kedua negara tersebut. Identitas nasional Makedonia Utara sering dikaitkan dengan Kristen Ortodok, sementara identitas Albania dikaitkan dengan Islam. Ini menyebabkan ketegangan seringkali bersifat etno-religius, terutama di kawasan perbatasan. Meskipun situasi saat ini membaik, namun hubungan etnis antara Makedonia Utara dan Albania masih rapuh, dipicu oleh perebutan sumber daya publik dan kontrol politik. Masih rendahnya pengetahuan tentang agama lain menimbulkan rasa takut atau intoleransi di tingkat masyarakat. Pemerintah Makedonia Utara memiliki Kementerian Sistem Politik dan Hubungan Antar Komunitas yang bertanggung jawab atas penerapan prinsip-prinsip kesetaraan antar etnis dan implementasi perjanjian kerangka Ohrid atau Ohrid Framework Agreement untuk mempromosikan dialog dan koeksistensi. Kementerian ini juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak komunitas atau etnis yang secara tradisional tinggal di Makedonia Utara seperti Albania, Turki, Vlah, Roma, Serbia, dan Bosnia, serta tentunya memastikan keharmonisan antar komunitas. Program pendidikan dan dialog interkultural diadakan untuk meningkatkan toleransi di sekolah-sekolah. Selain itu, terdapat larangan bagi partai politik atau asosiasi yang menghasut kebencian terhadap agama. Secara keseluruhan, Makedonia Utara berhasil mempertahankan stabilitas dan kerukunan beragama di tengah keragaman yang tinggi, meskipun masih harus berupaya mengatasi sisa-sisa ketegangan etnis warisan masa lalu. Albania diakui secara internasional sebagai contoh unggulan toleransi beragama dan kerukunan etnis, di mana umat Muslim dan Kristen hidup berdampingan secara damai, bahkan kerap berbagi perayaan dan budaya. Di negara ini, tempat ibadah seperti masjid dan gereja sering dibangun berdekatan, dan pernikahan antar agama diterima dengan baik dalam masyarakat. Albania memiliki sejarah unik toleransi beragama yang kuat antara mayoritas Muslim yaitu Sunni dan Bektasi, serta minoritas Katolik Roma dan Kristen Ortodoks. Paus Fransiskus bahkan pernah menyebut Albania sebagai contoh dunia dalam kerukunan beragama. Toleransi ini berakar dari sejarah panjang dan diperkuat kembali setelah jatuhnya rezim komunis represif yang sempat mendeklarasikan Albania sebagai negara ateis pertama di dunia pada tahun 1967. Kemudahan mempersatukan perbedaan agama nampaknya juga datang dari etnis penduduk, yaitu etnis Albania sebagai kelompok mayoritas yang mencapai 98,6% dengan hanya sedikit kelompok minoritas seperti Yunani atau yang lainnya. Sekitar 10% dari populasi Muslim di Albania adalah pengikut Sufi Bektasi yang dikenal moderat dan inklusif. Pemerintah Albania bahkan berencana mendirikan negara mikro berdaulat bagi Ordo Bektasi di Tirana, ibu kotanya, untuk mempromosikan modernisasi dan toleransi tingkat tinggi. Identitas nasional seringkali lebih menonjol daripada perbedaan agama. Contoh keharmonisan di Albania terlihat dalam tradisi seperti Hari Air Terberkati,
di mana umat Muslim ikut terjun ke air bersama umat Kristen untuk mencari salib, serta kebiasaan saling mengucapkan selamat dan merayakan hari besar keagamaan bersama-sama. Meskipun pernah mengalami penindasan agama selama era komunis pada 1944 hingga 1990, Albania berhasil bangkit sebagai negara yang menjunjung tinggi kebebasan beragama dan harmoni sosial. Hadirin sekalian, dalam tantangan era modern, banyak hal yang dilakukan oleh pemuka dan institusi agama di Bulgaria, Albania, dan Makedonia Utara untuk merangkul generasi muda. Tentunya sebagian pemuka agama tidak selalu mewakili kelompok generasi muda, sehingga perlu meningkatkan pemahamannya terhadap teknologi modern. Hal ini disadari oleh Dewan Sinode Gereja Ortodoks di Bulgaria yang pada 2025 lalu meluncurkan aplikasi keagamaan berisikan ayat suci, Injil, pedoman-pedoman berdoa, dan konten-konten religi lainnya. Makedonia Utara dan Albania juga melakukan hal serupa dengan memanfaatkan kampanye media sosial yang mengedepankan nilai agama, kebersamaan, koeksistensi, serta literasi digital untuk melawan hate speech lintas agama. Tentunya hal tersebut diharapkan dapat melengkapi penanaman nilai-nilai agama dan kerukunan yang telah dilakukan oleh keluarga serta komunitas masyarakat. Hadirin yang saya hormati, dari gambaran sejarah dan informasi umum yang telah saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa kesamaan atau perbedaan budaya ataupun bahasa bukan menjadi alasan atau penyebab utama adanya konflik sosial atau menurunnya sikap toleransi beragama. Kepentingan politik, nasionalisme sempit, dan ekstrim, serta ketidakadilan adalah penyebab utama terjadinya konflik yang membawa perbedaan etnis, budaya, dan agama. Aspek budaya memiliki peran yang sangat besar, namun mewakili dua sisi yang berseberangan dalam menjembatani perbedaan dan konflik di Balkan. Di satu sisi, persamaan budaya dan warisan sejarah kolektif menjadi jembatan dialog dan koeksistensi. Sementara di sisi lain, perbedaan budaya yang dipolitisasi seringkali menjadi pemantik konflik. Budaya dan etnisitas dapat menjadi jembatan yang mempersatukan perbedaan, tetapi juga dapat menjadi batas atau faktor yang memisahkan. Pemicu terbesar di antara pilihan jembatan dan pemisah ini adalah isu-isu politik serta sikap ekstrim dalam menerjemahkan pelaksanaan agama dan budaya yang menyebabkan kebersamaan akhirnya berubah menjadi sentimen kita lawan mereka atau kita versus mereka, atau politisasi budaya serta nasionalisme dalam kasus di Balkan yang akhirnya melahirkan balkanisasi. Negara-negara di Balkan secara umum dan hingga saat ini mampu menciptakan suasana damai dan jalan tengah yang menjembatani perbedaan konflik nasionalisme, perbedaan dan konflik nasionalisme serta politik. Namun di sana-sini letupan-letupan perbedaan masih terjadi, khususnya di antara Albania dan Makedonia Utara serta Bulgaria dan Makedonia Utara yang bahkan merambat hingga konteks penyatuan Uni Eropa pada proses aksesi Makedonia Utara ke Uni Eropa yang masih mendapat tantangan dari Bulgaria. Negara-negara di Balkan juga memiliki mekanisme masing-masing untuk meredam isu etnis dan keberagaman agama pada tingkat nasional, mengingat sebagian besar negara di kawasan Balkan sedang berproses untuk menjadi anggota tetap dan penuh di Uni Eropa yang harus mengikuti ketentuan-ketentuan agar stabilitas politik dan ekonomi di kawasannya sesuai dengan ketentuan Uni Eropa. Hal ini menyebabkan negara-negara tersebut berusaha keras untuk memenuhi persyaratan agar aksesi ke Uni Eropa lebih mudah dan cepat. Cukup ironis bila diperhatikan bahwa rekonsiliasi konflik di Balkan yang terjadi karena gesekan politik identitas dan agama akhirnya dijembatani melalui kesepakatan dan kepentingan regional atau kawasan. Hal ini juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa budaya,
etnis dan agama hanya dijadikan alat atau senjata untuk kepentingan politik dan nasionalisme ekstrim semata. Singkat kata, budaya dapat bertindak sebagai jembatan yang kuat dalam kehidupan sehari-hari dan interaksi sosial biasa sebagai soft power. Namun jembatan ini rapuh dan mudah runtuh ketika dihadapkan pada manipulasi politik atau nasionalisme ekstrim. Budaya adalah elemen kunci dalam resolusi konflik jangka panjang, namun sering kalah cepat dengan provokasi etnis pada saat konflik terjadi. Apa yang dapat dipelajari oleh Indonesia dari pengalaman di Balkan? Secara pribadi, saya memandang Indonesia seperti halnya Albania mampu menjadi contoh kemajemukan yang asri dan menyatu. Tentunya ada letupan dan perbedaan di sana-sini yang muncul pada berbagai situasi. Namun situasi itu sampai saat ini masih dapat dikendalikan dengan baik sehingga tidak menjadi perpecahan terbuka yang menimbulkan konflik seperti balkanisasi. Penting pula disadari dari pembelajaran di Bulgaria, Albania, dan Makedonia Utara bahwa toleransi akan menguat apabila kita menyediakan waktu untuk mengenal komunitas lain dari sudut pandang yang berbeda, serta berupaya mengidentifikasi kesamaan sebagai bagian dari umat manusia untuk menghilangkan rasa takut atas ketidaktahuan di antara kita. Selain itu, model perlindungan terhadap hak-hak kaum minoritas yang dilakukan negara-negara di Balkan, seperti melarang ujaran kebencian antar agama, juga dapat menjadi contoh untuk meningkatkan koeksistensi antar umat beragama. Khusus untuk Indonesia, kita juga perlu menghayati arti penting bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, serta identitas bangsa yang ramah, terbuka, serta mengedepankan gotong royong dan kebersamaan pada aspek di akar rumput. Hal ini memberikan kontribusi besar bagi Indonesia yang sampai saat ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan para pendiri bangsa melalui Sumpah Pemuda, semangat kemerdekaan dan persatuan memberikan identitas sejarah yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk terus bersatu. Diskusi antar agama dan antar komunitas adalah kekuatan yang dimiliki Indonesia sejak puluhan tahun lalu. Sudah sepantasnya aset nasional ini dijaga oleh semua anak bangsa. Akan lebih baik lagi kiranya hal ini dapat disebarkan dan dipelihara dengan baik oleh semua wakil generasi di Indonesia.